Assalamualaikum, sahabat Sunnah Santai. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh keberkahan. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu sholat istikharah, panduan dan tujuannya. Jangan lewatkan informasi penting yang akan kita bahas dalam segmen detail. Pengenalan sholat istikharah. Mengapa sholat istikharah penting? Kita mulai dengan memahami esensi dari sholat istikharah. Sholat ini bukan sekadar ritual, melainkan sarana langsung berkomunikasi dengan Allah SWT untuk mendapatkan petunjuknya dalam mengambil keputusan. Istikharah berasal dari kata Arab yang artinya meminta bimbingan atau meminta petunjuk. Ini adalah bentuk kerendahan hati kita sebagai hamba yang mengakui keterbatasan dan bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam setiap keputusan. 2. Cara melakukan sholat istikharah. Langkah-langkah praktis. Setelah memahami makna pentingnya, mari kita masuki langkah-langkah praktis melaksanakan sholat istikharah. Pastikan berada dalam keadaan suci. Dengan niat tulus, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat, bacalah doa istikharah dengan hati khusyuk, menyampaikan segala pertanyaan atau kebingungan kita kepada Allah. Langkah-langkah sederhana ini memiliki makna mendalam untuk mencari petunjuknya. Waktu yang tepat untuk sholat istikharah. Temukan saat yang paling diterima. Saat yang tepat untuk melaksanakan sholat istikharah juga berperan penting dalam mendapatkan jawaban yang diharapkan. Sebagian besar ulama menyarankan melaksanakan sholat ini setelah sholat Isya hingga menjelang waktu subuh. Pada rentang waktu tersebut, suasana hati cenderung lebih tenang dan fokus. Mencari waktu yang sunnah dan memilih tempat yang hening dapat membantu kita lebih khusyuk dalam berkomunikasi dengan Allah. Niat dan doa istikharah. Mengapa niat dibacakan sebelum sholat? Setelah memahami makna penting sholat istikharah, kita akan menjelajahi langkah selanjutnya, membaca niat dan doa sebelum melaksanakan sholat. Mengapa niat dibacakan sebelum sholat? Niat menjadi fondasi utama yang membimbing niat hati kita dalam melibatkan Allah SWT dalam pengambilan keputusan. Saat membacakan niat, pastikan hati kita penuh kekhusyukan dan kesungguhan, karena niatlah yang mengarahkan segala tindakan selanjutnya. Setelah itu, kita akan melanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebagai langkah awal dalam mendekatkan diri kepada Allah. 5. Tanda-tanda jawaban istikharah, mengenali petunjuk Allah. Setelah melaksanakan sholat istikharah, kita perlu menyadari tanda-tanda jawaban dari Allah. Ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti kejelasan pikiran, perasaan lega, atau arahan yang tiba-tiba datang. Mengenali tanda-tanda ini membutuhkan kepekaan hati dan ketelitian dalam melihat perubahan sekitar kita. Oleh karena itu, perlu bersabar dan memperhatikan segala petunjuk yang mungkin datang. 6. Mengatasi keraguan. Strategi dalam menghadapi keraguan-raguan. Saat masih merasa ragu setelah melaksanakan sholat istikharah, penting untuk mengembangkan strategi mengatasi keraguan. Salah satu caranya adalah dengan lebih mendalami masalah tersebut melalui penelitian atau konsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman. Kita juga bisa memperbanyak doa dan istighfar, memohon kepada Allah agar hati kita diberikan kejelasan dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Contoh pengalaman pribadi, mendengar kisah sukses dari orang lain. Mari kita simak beberapa kisah pengalaman pribadi orang-orang setelah melaksanakan sholat istikharah. Salah satu cerita mengisahkan tentang seorang yang bingung dalam memilih antara 2 pekerjaan. Setelah melaksanakan sholat istikharah, ia merasakan kejelasan pikiran dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Merasakan betapa Allah SWT memberikan petunjuk yang tulus. Cerita lainnya berasal dari seseorang yang ragu akan melanjutkan studi ke luar negeri. Setelah sholat istikharah, ia merasakan ketenangan dan keyakinan bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik baginya. Dengan tawakal kepada Allah, perjalanannya menjadi lancar dan penuh berkah. Satu lagi kisah mengisahkan tentang seseorang yang dalam dilema pernikahan. Setelah sholat istikharah, dia merasa hatinya menjadi tenang dan yakin dengan pilihan yang diambil. Pernikahannya berkembang dengan baik, dan ia melihat tanda-tanda keberkahan dalam kehidupan rumah tangganya. Dari kisah-kisah ini, kita dapat belajar bahwa sholat istikharah bukan hanya sebuah doa, tetapi juga sarana mendapatkan petunjuk Allah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan bimbingan kepada hambanya yang ikhlas memohon petunjuknya melalui sholat istikharah. Semoga cerita-cerita ini memberikan inspirasi dan motivasi kesalahpahaman umum, klarifikasi terhadap beberapa pemahaman yang salah.
Dalam segmen ini, kita akan membahas beberapa kesalahpahaman umum seputar sholat istikharah. Salah satunya adalah anggapan bahwa jawaban istikharah harus bersifat langsung atau terasa secara fisik. Kita akan membuka ruang untuk pemahaman yang lebih luas bahwa jawaban bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk melalui pertanda-pertanda halus atau perubahan kondisi sekitar. 9. Keutamaan sholat istikharah, manfaat dan keberkahan dalam melaksanakan. Mari kita eksplorasi keutamaan melaksanakan sholat istikharah secara rutin. Selain mendapatkan petunjuk Allah, sholat ini juga membawa berkah dalam setiap keputusan yang diambil. Kita akan membahas bagaimana melibatkan Allah dalam proses pengambilan keputusan dapat memberikan kepercayaan diri dan membuka pintu-pintu keberkahan. 10. Tantangan dalam melaksanakan sholat istikharah. Strategi mengatasi hambatan. Dalam penutup, mari kita bahas beberapa tantangan yang mungkin dihadapi saat melaksanakan sholat istikharah. Apakah itu keraguan yang masih menghantui atau kesulitan menjaga khusyuk? Kita akan mencari solusi dan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Semoga ke-10 segmen ini memberikan pencerahan dan bimbingan bagi kita semua dalam melaksanakan sholat istikharah. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau pengalaman pribadi yang ingin dibagikan, silakan tulis di bagian komentar. Terima kasih telah menyaksikan Sahabat Sunnah Santai. Tetaplah bersama kami untuk konten-konten Islami yang bermanfaat. Wassalam.